Halo, selamat pagi buat anak-anak kami semua. Semoga semua selalu sehat, tetap semangat untuk belajar dan tetap menjaga kesehatan. Hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran IPA kita dengan materi lanjutan, yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia. Masih bersama Ibu sendiri, Ibu Tumorang. Nah, nanti jangan lupa ya untuk like dan subscribe video Ibu. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, kelainan ataupun penyakit pada sistem reproduksi manusia ini disebabkan oleh 3 mikroorganisme, yaitu pertama ada dari kelompok virus, yang kedua dari kelompok bakteri, yang terakhir dari kelompok jamur atau fungi. Berikutnya kita lanjutkan. Mari kita lihat beberapa jenis penyakit pada kelainan sistem reproduksi. Oke, yang pertama, nama penyakitnya adalah gonorrhea atau disingkat dengan GO. Penyebab penyakit ini adalah dari kelompok bakteri yang bernama Neisseria gonorrhoeae. Jangan sampai salah menyebutnya ya. Nah, bagaimana cara penularan penyakit ini? Melalui hubungan seksual. Ciri-ciri dari penyakit ini diantaranya yang pertama, si penderita akan merasakan rasa nyeri ketika buang air kecil dan besar. Kemudian yang kedua, pada bagian uretra bernanah. Yang ketiga, mengalami yang namanya artritis ataupun radang persendian. Kita lanjutkan untuk penyakit yang kedua, yaitu penyakit sifilis atau bahasa awam namanya raja singa. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Berarti sudah 2 ya dari bakteri ya. Kemudian cara penularannya sama seperti penyakit gonorrhea, yaitu melalui hubungan seksual. Biasanya kelompok orang yang melakukan seks bebas. Ciri dari penyakit ini yaitu 1. Ada luka pada kulit. Kemudian muncullah bisul kecil pada bagian sekitar alat kelamin. Misalnya kalau pada wanita di daerah vagina, kalau pria di daerah penis. Dilanjutkan dengan kerusakan organ dalam. Baik, kita lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu penyakit AIDS. Ini sering kita lihat di sepanjang jalan tulisannya stop AIDS, stop HIV/AIDS. Jadi ingat, HIV itu adalah nama virusnya, bukan penyakitnya ya, nama virus. Bagaimanakah cara penularannya? Cara penularannya ada beberapa. Yang pertama, melakukan seks bebas dengan orang yang terinfeksi HIV. Yang kedua, jika si ibu hamil terinfeksi HIV, maka janin yang dikandung pun ikut terkena AIDS. Kemudian yang ketiga, penggunaan jarum suntik yang sudah tercemar HIV. Yang keempat, melakukan transfusi darah yang sudah tercemar HIV. Untuk yang keempat, ada nama penyakitnya herpes simplex genitalis. Seperti dari namanya genitalis, berarti yang diserang adalah alat kelamin. Nah, penyebab ini disebabkan oleh virus, berarti sudah 2 ya. Penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus herpes simplex tipe 2. Gejalanya bagaimana? Gejalanya berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian berubah
menjadi lepuh kecil-kecil, kemudian lepuh kecil-kecil tadi menjadi pecah. Kalau sudah pecah, maka nanti banyak dia menular dan menimbulkan luka. Untuk yang kelima ada penyakit keputihan. Ini penyakit ini terjadi pada wanita. Apa penyebabnya? Oleh jamur yang bernama Candida albicans. Ciri-cirinya yaitu pertama, terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Yang kedua, cairan tadi bersifat encer ataupun kental, kemudian berbau enggak sedap, dan yang berikutnya menyebabkan rasa gatal di area kemaluan, di mana ini disebabkan karena kurangnya menjaga kebersihan vagina dan sekitarnya. Baik, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu kesehatan reproduksi remaja. Masa puber sekitar 14 sampai 21 tahun. Di sini terjadi perubahan seks sekunder, meliputi sehat jasmani, rohani, dan sosial sehingga terhindar dari perilaku seks yang beresiko. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk remaja putri. Ciri khasnya adalah mudah terpengaruh. Makanya ingatlah anak-anak SMP yang gampang terpengaruh dengan K-pop, joget-jogetnya, musik-musiknya. Nah, di sini catatannya adalah sewaktu haid, usahakan untuk menjaga kebersihan. Untuk apa? Supaya kuman tidak mudah masuk dan menimbulkan gangguan reproduksi. Untuk remaja putra, nah, di sini rasa ingin tahunya tinggi untuk aktivitas seksual sehingga mudah terjerumus pada informasi yang salah. Cara mengatasi perubahan seks sekunder. Yang pertama, dibekali pengetahuan tentang kesehatan organ reproduksi. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang ketiga, melakukan kegiatan positif dan dibekali pengetahuan bahaya pernikahan dini. Nah, bagaimana untuk upaya pencegahan penyakit sistem reproduksinya? Yang pertama, pastikan menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan lembut. Kemudian, mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Nah, yang ketiga, memotong rambut di sekitar organ reproduksi jika terlalu panjang. Yang keempat, khusus perempuan, jika menstruasi, rajinlah mengganti pembalut sesering mungkin dan rajin berolahraga. Sampai di sini materi kita, semoga diikuti dengan baik. Terima kasih dan selamat